Karyawan dan atasan semua bisa disetting jadinya. Oh, sorry, Mas. Kecuali kalau atasan sama atasan, ya juga nggak ada yang bisa disetting. Ini kan karyawan udah sama jujur aja. atasan. Dan kamu lebih percaya orang baru ini? Hah? Enggak loh, aku tuh Dia enggak. kan klarifikasi dia loh. Aku bukan ngejudge Mas, kamu jangan bohong. menghancurkan, Aku cuma jangan menggiring kompor opini dikit. pasangan saya ya. Aku nggak suka. Sayang, ini sahabat saya aku datangin ya. Aku datangin sahabat saya. Ya mungkin Untuk kamu di ngejelasin belakang udah semuanya. ngomong dulu sama dia gitu. Iya kan bisa jadi kayak gitu. Iya, kepercayaannya malu udah rusak ya. Benar. Mau lu apa sih? Ya jelas lah rusak. Tunggu. Orang sebentar. jarang Enggak, banget dia. lu tuh nge-push. Masih perhatian sama gua. Mas, dia dari tadi nge-push saya, suruh jujur. Saya udah jujur kan? Ya saya nggak tahu kamu jujur apa enggak, kan saya nggak di antara kalian berdua di Ya, kantor. maksudnya kalau Gimana? orang udah jujur, terus Yang namanya ditekan-tekan. cowok kalian sama aja pasti. Lu jangan nuduh kayak gitu dong. Jelas Biasanya sih dong. saling backup. Enggak, maksudnya gue nggak seneng. Percuma. Gue mandang cewek lo nih. Bro, Bi, Iya Roy. ya saya ngerasa ini yang buat kamu kaget, Robi. Saya akan membongkar satu fakta. Di sini saya mencium aroma bahwa aroma cinta segitiga. Tuh kan. Maksudnya? Jujur lah Ken. Cinta Ken. segitiga. Udah deh kamu nih jujur aja deh. Daripada Tunggu bongkar. tunggu dulu. Tunggu dulu. Jujur deh Ken. Ini Roy apa? Dari siapa? Antara siapa ini cinta Tahu. segitiga ya? Cinta segitiganya Sandi. Sandi suka sama pasangan saya. Sandi. Wah, lo gila lo. bukan. Ada satu orang lagi nih yang bisa membongkar. Saya perasaannya tuh kuat banget. Ini ada satu orang lagi yang akan saya bongkar di sini dan tampaknya ada area yang akan saya jalani di sini dan saya ingin tuju ke tempat itu, Robi. Oh, Roy melihat ini bukan antara mereka bertiga. Iya, bisikan gaib saya bilang bukan di sini Roy tempatnya, tapi ada di luar sana. Aku Bukan di studio ini berarti. Yaudah, jadi kalau ini adalah cinta segitiga, akan saya buktikan. saya ikuti penciuman gaib kamu. Kamu arahnya kemana? Kan udah tinggal. Sebentar. Dia udah jelasin semuanya. Roy, kamu butuh sesuatu kah? Cinta segitiga. Tidak. Kan Robi percaya mau sama ikut? dia. Oh, tidak butuh apa-apa. Tidak Kita betul. udah lama pacaran. Dia. Saya udah curiga nih dari awal, pasti ada yang nggak beres, Robi. Oke. Sayang. Roy, Kamu Apa lagi merasakannya di mana? Lu jangan sih yang mesti aku- rasakannya di... Di mana ya kamu rasa? Siapa orang ini apa? Siapa? Ini mbaknya ini pasti ada kaitan dengan pasangan kita hari ini ya. Salah satunya namanya Ken. Ken? Mas Ken? Ya, Mas Ken. Apakah Anda bekerja dengan dia atau? Iya, bekerja. Saya Oke, sekretaris. boleh kamu ikut dengan saya? Ngapain? Ikut aja dulu ya. Boleh saya minta WH? Jadi kamu tadi apa pekerjaannya? Sekretaris. Sekretarisnya Iya. Ken. Ini diajak Ken ke sini atau diajak sini? Sekretaris. Saya harus Memang ngikutin terus ya? nemenin Nemenin kemanapun terus. dia pergi. Oh, oke, boleh ya. Udah boleh. Sekarang siapin clip on ini. Tapi nggak keberatan kalau saya ajak ke dalam? Enggak kak? Nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Oh, iya, tasnya bawa aja nggak apa-apa, it's okay. Ken bawa sekretarisnya, Ya, ini sekretaris saya, Mas. memang ikut terus? Enggak, tadi enggak, gini ah, bang. Tadi aku pikirnya si Luna ini kan untuk nge-backup di kantor ya. Makanya saya bawa si Sandi ini. Ya. Enggak taunya. Cuman aku baru tahu nih. Jujur. Katanya ngikutan. Enggak. Jujur. Tuh Jadi kan, gimana? Siapa yang ngajak jadi? Sebenarnya gini bang, tadi pas si Ken nelfon, kebetulan di kantor cuma tinggal gue berdua doang. Oke. Nah, terus gue bilang, lu mau ikut nggak? Kemana? Udah ikut aja gitu. Nemenin, oke. Gitu. Mas Ken. Udah dipasang? Nah, Ken. Ken. Aku dipanggil. Tapi urusan kantor. ini Ya nggak apa-apa, sekalian aja udah. Saya ngundang soalnya. Ken, Jangan jujur kalau- Ken. Sini dulu, sini dulu. ngomong apa? Sebentar dulu Mbak Siapa? Mbak Dita. Yang jaga. Ya kamu wajar belum kenal, ini adalah sekretarisnya Ken. Oh diikutin terus ternyata sama sekretaris Ken. Jadi udah kalian, saya minta Ken diam dulu. Kamu saya bilang diam dulu ya, biar kalian nggak usah ada yang tutup-tutupin. Saya mau nanya dulu. Mbak, tadi siapa namanya? Luna. Mbak Luna, betul? Iya. Mbak Luna sekretarisnya Mas Mas Ken, Ken? iya. Betul. Sudah berapa lama kerja? Oh, udah setahun lebih. Setahun lebih. Iya. Tahu kalau Mas Ken punya calon istri? Tahu. Tahu. Tahu ini siapa? Kenal ya? Iya, sahabatnya Ken. Oke, satu kantor ya? Satu kantor. Saya mau konfirmasi dulu semua. Iya. Hari ini yang ngajak siapa? Mas Ken, saya harus ngikutin Mas Ken kemana dia pergi. Kemana pun? Ken. Iya.
Sebentar, saya izinkan bicara setelah saya selesai bicara. Oke? Kemanapun Ken pergi, Iya. even bahkan di luar tentang pekerjaan harus ikut. Iya. 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 Kemana aja biasanya diajak Ken? Keluar kota? Keluar kota. Iya. Walaupun nggak ada pekerjaan. Iya. Walaupun nggak ada pekerjaan. Iya. Ini tadi kan kamu sempat bilang bukan dari kota, dari kampung ya? Iya. Dari mana kampungnya? Mojokerto. Mojokerto. Iya. Saya bingung, ini emang di kantor biasanya kalau manggil bos itu mas gitu. Kenapa nggak Tapi manggil pak? kalau di kantor saya tetap manggil bapak, tapi kalau di luar kantor saya manggilnya mas. Oh. Oh iya dong. Iya dong. Iya bukan. Dengar dulu. bentar. Luna, ini sekretaris saya. Saya Tapi tahu, kalau kamu pada aware. saat luar kan kita emang friend gitu. Kita cuma teman. Luna ini orang baik. Sayang, Luna ini orang baik. Lo ngapain aja kalau di luar sama Ken? Ah, Gue mau ngapa-ngapain? Terus ngapain lo Ken belain dia? Bukan ngebelain, ya kita nggak ada hubungan apa-apa. Gak begitu cara lo ya. Roy tenangin dulu dong. Jadi Roy. cewek Tenang. kurang ajar lo. Ini istri bos kamu loh. Enggak bang, dia Ini calon sahabat istri gua. bos. Ya nggak bisa gimana pun. Jadi Lo gini. terus belain aja Sandi. Ya. Hah? Bos tuh yang pembohong itu lo belain terus. Iya lu belum tahu Lo faktanya. ngerasain dong jadi gue kayak gimana. Ini urusan kita. Udah pulang. Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu udah kurang ajar sama aku. Selesain dulu di sini. Selesain dulu Kamu di sini. belakang kurang Ini ajar, belum kerja lain. selesai. Ini Kamu belum. bikin malu. Kamu lihat itu keluarga nonton. Pulang. Sekarang saya tanya, pulang. Mas Enggak. Ken, Ken. kenapa kamu ambil sekretaris harus dari dari kampung itu Iya, kenapa? dari tadi pekerjaannya dia nampar. Ya udah, enggak. Terus? Saya tanya, kenapa harus dari kampung bawa ini Dia sekretaris? punya hutang, Mas. Ibunya ini punya hutang. Dia ini anak baik-baik, Mas. Terus? Gak usah pegang-pegang juga bisa kan Ken? Kamu nggak usah Tuh kan udah kelihatan Nggak, kamu ngapa-ngapain kamu nggak usah terlalu sekretaris kamu. Kamu terlalu sensitif, sayang. Jadi emang Apa kalau kamu pernah ceritain? Enggak kan? Robi, tampaknya ini udah semakin kacau, Robi. Saya ingin membuktikan bahwa Luna, apakah kamu ada hubungan khusus atau tidak, akan saya buktikan, Luna. Silakan buktikan. Saya minta obat nyamuk dengan lighter, please. tapi Luna Jujur, lihat Ken. baik-baik saja. Kamu nggak keterlaluan. Kamu yang keterlaluan. Kamu ngebohong di belakang aku. Luna, Baik. Ini apa Roy? Ini prosesi apa ini? Roy mau melakukan prosesi untuk Malu, untuk membuktikan Kamu. apakah ini ada sesuatu. Kita akan bakar, Robi. apa? Oh, bisa ya. Jadi apakah setelah Roy membakar obat nyamuk kelingkar ini, Kalau ini dia bereaksi, artinya dia adalah pelakunya, akan pelaku apa? pelaku cinta segitiga. Oh, Berarti Luna dan Ken itu ada hubungan, Robi. ada hubungan. Maksudnya perselingkuhan ya? Betul, Dengan dengan Ken. Ken. Panas. Tuh, lihat deh. Panas. Panas. Nggak, ini kenapa ini kok? Ini normal Dia dong. merasakan energi yang panas, Robi. Artinya dia Pakai tuh ada hati sesuatu negatif juga di badan dia. Yaitu, Bukan panas. maksudnya Roy gimana maksudnya? Luna. Ada Jangan- negatif di diri itu dia Jangan-jangan dia juga punya sesuatu jimat, Robi. jimat. Udah Jimat. kamu diam. Sini ya. Jimat Ken. apa? Hati kamu di mana? Kamu lihat begini. Jimat apa? Jimat yang dia pakai untuk menarik si Ken, jangan-jangan seperti itu. Oh ya? Iya, Robi. Karena nggak mungkin kalau misalnya ini saya bakar dia tidak bereaksi. Gila, perhatian banget ya si Ken ini ya. Panas. Sama Luna ya. Wow. Sabar ya, sabar ya. Apa yang barusan kamu rasakan? Panas. Panas. Masih panas sekarang? Masih ada sisa panasnya? Ya. Saya mau konfirmasi dulu apa yang kata Roy tadi. Kamu main dukun? Enggak. Sejak Jujur. Enggak, gue jujur. Tuh kan, jujur. Apa sih lo Sandi? Awas. sudah. Udah Eh, sabar, sayang. Udah kamu sudah. Kamu sampai Menjauh dulu. Saya mau coba nanya dulu, menjauh dulu. Saya tanya sama kamu, kamu main dukun? Tidak. Tidak? Enggak. Yakin? Yakin. Saya tanya, kamu main dukun? Panas. Saya tanya. Kasihan. Hah?
Saya tanya. Kasihan dia, Mas. Mas, Matiin, kasihan dia, matiin. Mas. Anak Luna, Ini kayaknya biar kru-kru tolong dong bantuin. biar Kak Vina aja nih kayaknya nih. Kak Vina boleh bergabung di sini Kak Vina. Biar dia ngaku, biar dia jujur nih. Saya pengen tahu nih. Kalau udah ketemu Kak Vina, orang udah nggak bisa bohong nih soalnya. Jujur loh. Sini udah, mendekat sini. Kamu ke tengah sini. Kak Vina. Nita pasti penasaran banget ya apa yang sebenarnya dilakukan sama Luna ini. Bener penasaran banget. Tapi nggak tahu gimana caranya bisa masuk ke dalam kepalanya Lina. Sebelumnya saya boleh minta sarung tangan? Ada sarung tangan. Saya mau pegang sesuatu. Saya boleh pinjem jaketnya? Jaket berarti tas taruh dulu deh sini. Agak ganggu nih dari tadi saya. Ada sarung tangan. Jadi gini, di sini saya akan meningkatkan kesukaannya Nita terhadap Luna hingga 100% karena sebenarnya kan orang biasa tuh nggak tahu, Ya. cuman hanya 50% saja mengetahui kepekaan manusia yang lainnya. Nah di sini saya akan membantu Nita untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di kepalanya Luna. Mbak, mungkin dia sakit kali, Mbak ya. Ken, gak usah dibelain Iya, terus deh Ken. Lunanya kayaknya sakit deh, Mbak. Kamu nih makin kayak gini tuh makin ketahuan adik kamu tutupi loh Mas. Ken. Bukan, ini aku udah anggap adik aku sendiri. Dia dari kampung loh, Mas. biar Mbak Vina lakukan apa yang dia harus lakukan bisa. Kasihan aku Ya udah, lihatnya, ya, Mas. ini kan mau dikasih tahu juga. Kalau perlu dibantu akan dibantu juga. Tenang aja dulu. Oke, Nita ingin tahu banget kan apa yang ada di perasaannya Luna. Saya boleh pinjam jaketnya sendiri. Kamu boleh buka sendiri atau saya bisa bantu bukakan. Jadi ada transfer energi di sini dari benda yang dikenakan oleh Luna. Pertama adalah jaket ya. Ini adalah jaket Nita? berarti ya. Coba pejamkan mata Nita. Ada sesuatu yang dirasakan? Ada. Ada? Atau Ada. tapi tidak terlalu banyak, betul. Au. Sebentar. Sebentar kak. Kenapa? Sebentar kak. Kakak mau ngapain? Kan ini barang kamu. Iya ini barang aku. Kakak mau ngapain? Enggak, saya cuma pakaiin ke Nita doang. Saya Dipakein aja gantungkan. nggak di- Iya kakak mau ngapain? Cuma saya taruh saja di atas pundaknya, nggak Udah, kasih apa-apa aja, kok. Luna. Buktikan kalau memang kamu orang baik, Luna. Jadi Aku percaya kamu kok. Jadi seolah-olah Nita ini adalah Menjadi kamu. Jadi kan kamu kalau misalnya, kamu kan kebiasaan pakai jaket, pakai tas, itu kan ciri khas kamu banget. Nah di sini kalau misalnya Nita cuma pakai jaket aja, nggak kayak kamu. Di sini kan kamu datang dengan bawa tas, bawa peralatan di situ. Sebagai laki seorang sekretaris, nah di sini saya pinjam tas kamu untuk saya pakaikan kepada Nita. Mungkin kamu nggak ada unek-unek yang nggak bisa dikeluarkan dengan Nita menggunakan barang-barang kamu bisa mengungkapkan itu lewat Nita. Jadi kamu nggak perlu malu. Mungkin kamu malu sama Ken, tapi dengan Nita yang ngomongin nggak masalah itu. Boleh? Pinjam aja sebentar. Nggak masalah? Lepas lah. Majuan sih. Boleh tangannya? Nggak berat kan? Oke. Di sini Nita, coba pejamkan mata Nita. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan bagaimana benda-benda yang melekat di tubuh kamu, yaitu jaket, kemudian tas yang ada di dalam genggaman kamu. Kamu rasakan bagaimana sesungguhnya Luna itu. Dari pagi hingga petang, bagaimana sih pekerjaannya, bagaimana kesibukannya membantu, ya. Bagaimana dia bekerja, bagaimana dia mendampingi Ken, bagaimana dia berusaha membayar hutang ibunya di kampung, bagaimana dia berusaha membuat orang tuanya bahagia dengan membayar hutang-hutangnya. Dalam hitungan 3, 2, 1, kamu akan merasakan apa yang dirasakan Luna. 3, 2, 1. Jadi, aku tuh sebelumnya mau ngebantuin orang tua aku aja. Tapi sebelum aku berangkat sama Mas Ken, orang tua aku ngasih sesuatu sama aku.
katanya sih itu kan emang niat awalnya kan aku cuma mau ngelunasin utang-utang ya. Dan aku harus ikut kerja sama Mas Ken. Dan barang yang dikasih orang tua aku itu katanya biar Mas Kennya lupa sama utangnya. Tapi berjalannya waktu, aku terus sama Mas Ken. Aku suka sama Mas Ken. Perasaan itu datang sendiri. Dan aku udah berniat buat ngegagalin pernikahannya Mas Ken sama istrinya, sama calon istrinya. Soalnya nggak terima aku kalau Mas Ken nikah. Mas Ken harus jadi milik aku. Wow. Bentar. Aku Ini sayang sama Mas Ken. Yang ngomong siapa ya? Ih, isi kepalanya yang ngomong. Oh, ini bohongan. Gak mungkin. Sayang, sayang. Gak akan ngaruh, Mas Ken. Gak akan ngaruh. Lanjutkan. Kak Vina gali, biar lebih ketahuan lagi semua. Kenapa kamu suka sama Ken? Karena berjalannya waktu aku sering keluar meeting bareng, kemana-mana bareng. Mas Ken orangnya baik, perhatian. Aku jadi baper. Karena Mas Ken bisa buat hati aku berbunga-bunga terus. Kalau menurut kamu Nita gimana? Nita, pokoknya Mas Ken harus jadi milik aku. Berarti kamu nggak suka sama Nita? Iya, jelas cantik anak aku kan. Wow. Itu kalau keluar kota itu benar. Walaupun nggak Iya. kerja ikutan keluar kota. Iya, kita kan kalau keluar kota kan kita meeting bareng ya. Aku kan di sekretarisnya tuh. Berarti kan aku kalau mana-mana berdua terus. Berdua aja? Iya, berdua dong. Wow. Maaf saya nanya. Kalau keluar kota itu beda kamar atau satu kamar ya? Awalnya sih kita pernah beda kamar ya. Wow. Cuma kita sempat satu kamar. Baik Mas Ken. Kalau aku bilang Mas Ken, aku boleh beli ini nggak? Ya udah silakan beli aja katanya. Ini kebetulan karena emang kamu udah nggak bisa bohong ya, saya mau nanya. Laki-laki yang kamu porotin uangnya, ada selain Ken? Ada dong. Kak Vina kalau dia di stop bicara dulu, saya pengen jadi bisa. Jadi dia di stop dulu, bisa dialihkan kembali ke dia memorinya. Dalam hitungan menit 3, 2, 1 kamu akan tersadar sehingga apa yang kamu barusan katakan tetap teringat dalam memori kamu. 3, 2, 1 Anda sadar. Ken, dasar kan kamu bohong kan? Tahan dulu. Bohongin aku kan? Enggak Mau ada pergi bohong. keluar kota. Tahan dulu. Tenang, Oke, tenang, tenang. Kak Vina bantuin. Tenang. Kita dengarkan penjelasannya Aluna dulu. Mbak Luna, terlepas dari masa lalu kamu, saya nggak mau terlalu ngejudge masalah hutang orang tua. Saya tahu dari hati kamu paling dalam, ini tentang orang tua, saya tahu. Sudah, cukup. Duh. Tapi saya mau nanya. Boleh? Selain Ken, memang tabiat kamu ya? Tabiat kamu untuk morotin laki-laki, menghabiskan harta atau kebahagiaan orang? Iya, Memang sudah sering? iya, Sering ngutang sama orang? sering Sering. Kenapa? buat ngebiayain keluarga saya di kampung.